Ya guys. Itu banyak. Ibu, halo ibu. Nah, jadi ini lagi ngeplog di Tahura ya guys. Mau lihat temen keweng. Teman-teman keweng ada di sini. Ini ada si Tony. Si sama Paknya Panggi, ada Panggi di sini lagi dagang. Apaan tuh? Banyak cewek cantik guys. Lurus terus. Kemana sih? Guys, Ada ya pawangnya. nah, ini ada teman cewek guys. Tuh guys di bawah ya tuh. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Tahura Juanda, yang merupakan kawasan konservasi yang terpadu antara alam sekunder dengan hutan yang tanaman dengan jenis pinus, Pinus mercurial, yang terletak di subdaerah aliran Sungai Cikapundung dan DAS Citarum yang membentang mulai dari Curug Dago Pakar sampai Curug Maribaya, yang merupakan bagian dari kelompok hutan Gunung Pulau Sari. Tahura Juanda terletak di sebelah utara kota Bandung yang berjarak kurang lebih 7 km dari pusat kota. Secara geografis berada pada 1070 30 derajat bujur timur dan 60 52 derajat lintang selatan. Secara administrasi berada di wilayah Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dan sebagian masuk Desa Mesarwangi, Desa Cibodas, Desa Lengan Sari, dan Desa Wangun Harja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, serta Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Gua Jepang ini berjarak 300 meter dari Gua Belanda. Gua Jepang ini didirikan oleh militer Jepang tahun 1942 untuk dijadikan barak militer dan perlindungan. Gua Jepang memiliki 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan. Terdapat 18 bunker yang masih dalam keadaan sama seperti aslinya. Bangkak-bangkak ini pun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya sebagai tempat pengintaian, tempat penembakan, ruang pertemuan, gudang, dan dapur. Bangkak-bangkak ini dibangun dengan jarak berdekatan sekitar 30 meter. Guys, kita udah beres melusurin gua Jepangnya, terus kita mau ke Belanda. Gua Belanda. Ke Belanda? Aku mah Jerman. Gua Belanda ini letaknya sekitar 500 meter dari pintu masuk utama Tahura Juanda. Gua yang menjadi salah satu peninggalan kolonial Belanda ini bukan termasuk gua alam, karena ini dibuat manusia. Pada awalnya, gua yang dibangun pada tahun 1901 ini dipergunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air. Namun, pada tahun 1918, Belanda melakukan renovasi dengan menambah lorong dan koridor dalam gua yang berada di daerah Dago Pakar ini. Letaknya yang strategis dan tersembunyi. Kemudian menjelang Perang Dunia II awal tahun 1941, Belanda menjadikan terowongan ini sebagai benteng atau markas militernya.
Dalam terowongan tersebut, mereka membangun jaringan gua sebanyak 15 lorong dan 2 pintu masuk setinggi 3,2 meter. Luas pelantara yang dipakai gua seluas 0,6 hektar dan luas seluruh gua berikut lorong adalah 547 meter. Di dekat mulut terowongan pun dibangun semacam pos untuk mengawasi daerah sekitarnya. Saluran atau terowongan berupa jaringan gua di dalam perbukitan ini kemudian dinamakan Gua Belanda. Selanjutnya kita dapat menemukan Curug Maribaya. Pada area air terjun Maribaya, wisatawan bisa mandi atau berenang di kolam tempat penampungan dari air terjun, sehingga wisatawan dapat dengan lebih aman untuk menikmati kesegaran dari curug yang ada di Maribaya ini. Curug yang masih asri di Lembang ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter, sehingga kamu berada di dekat air terjun, hempasan airnya dapat mengenai tubuh kamu. Sekitar air terjun Curug Maribaya ini terdapat bebatuan yang memiliki ukuran berbeda-beda. Kamu dapat mengabadikan foto dengan latar belakang air terjun yang indah dan pemandangan alam sekitar. Halo guys. Bapak anak dua. Bapak anak dua. Halo teman-teman, kita orang deng sapu teman mau arah ke DP Penangkaran terus ah. Saya orang ada baku bicara di sana 200 meter. Cuman saya baku jalan tidak sampai-sampai. Saat ini dia. Sari